Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Simple Chemistry. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi atau share info mengenai ikatan kimia. Ini lanjutan materi sebelumnya mengenai teori atom ya. Yang akan kita bahas dalam ikatan kimia ini adalah ikatan ion, ikatan kovalen, aturan oktet, penyimpangan oktet, dan yang terakhir adalah bentuk molekul. Yang pertama, ikatan ion. Definisi dari ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Gas mulia ini mempunyai konfigurasi elektron yang berjumlah 8. Ini adalah elektron yang terluar, ini berjumlah 8. Atau kita kenal dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi adalah elektron yang berada di bagian terluar. Ini untuk gas mulia, jumlahnya adalah 8, kecuali helium. Ini duplet ya, mempunyai 2 elektron valensi. Nah, contoh dari ikatan ion ini adalah NaCl dan CaO. Ya, secara umum ikatan ion ini terjadi antara golongan 1, 2, 3A dengan golongan 6 dan 7A secara umum ini. Tapi bisa juga dengan golongan lain. Secara umum, misalkan ini adalah NaCl, Na ini golongan 1A, Cl ini golongan 7A, Ca ini golongan 2A, sedangkan O golongan 6A. Ini secara umum seperti itu. Selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Contohnya adalah HCl dan juga CH4. Sebelumnya, ikatan ion itu adalah adanya serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen itu adanya elektron yang saling terbagi atau terjadi pemakaian bersama elektron. Ini seperti di gambar yang berwarna biru, ini adalah elektron yang dimiliki oleh atom C, yang berwarna merah adalah elektron yang dimiliki atom H. Saat terjadi ikatan antara C dan H, maka elektron ini dipakai bersama untuk memenuhi aturan oktet. Selanjutnya, pembagian dari senyawa kovalen ini ada 3, yakni ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen biasa ini adalah ikatan mempunyai ikatan tunggal ya. Ini contohnya adalah HCl, HBr, HF, ini ikatannya tunggal. Ini satu pasang. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap, contohnya CO2 dan O2. Ini berarti ikatannya ada rangkap 2. Bisa juga menjadi rangkap 3. Nah, bisa juga rangkap 3. Kemudian yang terakhir ada ikatan kovalen koordinat, contoh NH4 CO3. Ini yang benar adalah NH4 2 CO3. Ini terjadi kesalahan penulisannya. Berdasarkan sifatnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar. Contohnya adalah HCl dan HBr. Secara umum ikatan kovalen polar ini adalah di mana terjadi perbedaan elektronegativitas. Jadi jika perbedaannya cukup besar,
maka akan cenderung ke salah satu atom, sehingga bisa bersifat polar atau mengkutub. Bisa diibaratkan seperti itu. Secara umum, ikatan kovalen polar ini dapat menghantarkan listrik. Yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar. Ini contoh C4 dan H2O. Ini secara umum tidak bisa menghantarkan listrik untuk ikatan kovalen nonpolar. Selanjutnya, ini di aturan oktet. Ini ada dua orang yang berperan dalam penentuan aturan oktet adalah Walter Kossel dan Gilbert Lewis. Ini definisinya suatu aturan sederhana dalam kimia yang menyatakan bahwa atom-atom cenderung bergabung bersama sedemikian rupa sehingga tiap-tiap atom memiliki 8 elektron dalam valensinya. Ini yang dimaksud adalah elektron valensi, adalah elektron yang berada di bagian kulit terluar, sehingga membuat konfigurasi elektron atom tersebut sama dengan konfigurasi elektron pada gas mulia. Gas mulia ini berada di golongan 8A di tabel periodik. Aturan oktet ya. Nah, ini jika kita melihat di sistem periodik, atom atau unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn ini berada di golongan 8A, bisa disebut dengan gas mulia. Periode 1 atau baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ini nomor atomnya 2, bisa ditulis di kulit pertama, kulit K, 2, 10, 2, 8, 18, 2, 8, 8, 36, 28, 18, 8. Nah, jika kita amati elektron valensinya ini adalah memenuhi aturan oktet, di mana kulit terluarnya ada 8, 8, 8, 8, 8, kecuali helium. Helium ini jumlahnya 2 ya, duplet. Nah, ini contoh untuk aturan oktet ya, contoh dari ikatan ion NaCl. Ini penulisannya untuk Na memiliki nomor atom 11. Kita tulis konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Karena Na ini kecenderungannya adalah melepas elektron. 1 ini lebih mudah untuk melepas elektron daripada menangkap elektron, sehingga bisa kita tulis 2, 8, plus 1E. Karena melepas 1 elektron, maka menjadi Na+. Sedangkan klorin ini nomor atomnya 17, bisa kita tulis 2, 8, 7 plus 1E. Karena 7 itu untuk menjadi oktet ini lebih mudah menyerap elektron ya daripada melepas elektron, sehingga ditulis Cl-2, 8, 8. Jika kita tulis di struktur Lewisnya ini, yang kuning adalah Na, kemudian yang berwarna hijau ini adalah Cl, Na, plus Cl menjadi NaCl. Jika kita hitung, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini memenuhi aturan oktet. Selanjutnya ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal untuk H nomor atom 1 kita tulis 1. Untuk klorin ini nomor atomnya 17, kita tulis 2, 8, 7. 1 kita tulis X, 7 ini kita tulis dengan simbol lingkaran kecil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena mereka berikatan, nah elektron valensinya ini digunakan bersama antara H dengan Cl, sehingga atom H jumlahnya adalah 2, duplet. Ini seperti helium yang memenuhi aturan oktet. Sedangkan Cl ini adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan di sini adalah ikatan tunggal karena
ada satu pasang ya, sepasang ya, ini namanya ikatan tunggal ini. Jika ditulis adalah seperti ini ya struktur molekulnya. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap. Ini ada rangkap 2 dan juga rangkap 3 ya. Oksigen ini nomor atomnya 8, kita tulis 2, 6. Berarti 6 ya. Ada 6 perikatan. Nah, sebelah kiri itu adalah 8, memenuhi aturan oktet ya, 4 tambah 2 tambah 2 8. Sebelah kanan 4 tambah 2 tambah 2 8. Karena ada 2 pasang, makanya disebut rangkap. Selanjutnya untuk nitrogen, ini nomor atomnya 7, kita tulis 2, 5. Berarti elektron valensinya ada 5. Ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Perikatan ada 3 pasangan. 1, 2, 3. Makanya disebut ikatan rangkap 3. Seperti itu. Selanjutnya ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen koordinat ini dimana ada satu pasang elektron dari suatu unsur, sedangkan unsur yang lain hanya menerima atau menyediakan tempat. Jadi ibaratnya ada yang donor dan juga ada yang menerima. Nah, contoh di H2SO4 ini ya, kita tulis oksigen nomor atom 8, berarti 26, sulfur 16, 286, nitrogen 1 ya. Kita lihat di sini setelah ditulis dalam struktur Lewis atom S, kita lihat atom S di sini elektron valensinya 8, ditulis dalam bentuk X yang berwarna merah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini atom O di sini kekurangan 2 elektron sehingga terjadi pemakaian bersama dari atom S ini XX. Karena sumbernya hanya S dan O ini hanya menerima, maka ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinat. Begitu juga yang di bawah. Sedangkan untuk yang sisi kiri dan sisi kanan ini yang titik yang berwarna hijau, ini adalah elektron dari O, yang X berwarna merah dari S. Sehingga ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Sedangkan yang full bersumber dari salah satu atom itu disebut ikatan kovalen koordinat. Jadi di sini ikatan tunggalnya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan ikatan kovalen koordinat itu ada 1, 2. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya mengenai ikatan kovalen koordinat. Selanjutnya, nah, di dalam aturan oktet ternyata ada yang namanya penyimpangan. Nah, penyimpangannya secara umum ini ada 2. Oktet tak lengkap dibagi menjadi 2. Oktet tak lengkap mempunyai elektron kurang dari 8, tapi struktur molekulnya benar. Nah, kita lihat di sini. B nomor atom 5 kita tulis 23, klorin nomor atom 9 kita tulis 27. Kita tulis untuk B ini adalah 3 yang berwarna ungu ya, atau biru ya, 1, 2, 3. F ini yang berwarna hitam ada 7. Nah, F ini memenuhi aturan oktet 8, jumlahnya 8. Sedangkan B ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kurang dari 8, tapi struktur ini, molekulnya ini adalah benar. Ini yang dinamakan dengan penyimpangan oktet. Selanjutnya ada namanya oktet berkembang, mempunyai elektron lebih dari 8 namun struktur molekulnya benar. Nah, contoh adalah PCl5. P15 kita tulis 285, Cl itu ditulis 287. Nah, kita perhatikan di sini untuk atom Cl
ini adalah sudah memenuhi aturan oktet ya, 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan P ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, artinya apa? Lebih dari 8. Jadi, PCl5 ini adalah molekul yang mengalami oktet yang berkembang. Tapi struktur molekulnya ini benar. Ini adalah penyimpangan dari aturan atau kaidah oktet. Selanjutnya bentuk molekul ya. Ada namanya teori VSEPR. Jadi sebenarnya orang lebih familiar menyebutnya menjadi teori Vesper. Teori Vesper itu valence shell electron per repulsion. Ini tolakan pasangan kulit elektron valensi adalah suatu model kimia yang digunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk molekul kimiawi berdasarkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Teori ini juga dinamakan teori Gillespie-Nichols. Nah, ini kaitan dengan apa namanya, terkait bentuk-bentuk molekul. Intinya bentuk molekul ini dipengaruhi oleh PeB atau pasangan elektron bebas dan Pi atau pasangan elektron yang berikatan. Nah, ini bentuk molekulnya. Ini Pi adalah pasangan elektron yang berikatan ya. Ini contohnya HCl, sudutnya 180 derajat, bentuknya adalah linear. Kemudian CO2, ini pasangan elektron ikatan ada 2, 1, 2. Sudut ikatan 180, bentuknya linear. Contoh yang ketiga, H2O. Nah, pasangan elektron ikatan ada 2, 1, 2. Nah, ini sudut ikatannya adalah 104,5 derajat. Bentuknya adalah planar bengkok. Selanjutnya BF3, ini ada 3 ya, 1, 2, 3 pasangan elektron ikatannya ya. Sudut ikatannya 120 derajat atau segitiga datar. NH3, nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Ini bentuknya piramida. NH3 ini kenapa kok bentuknya piramida bukan berbentuk segitiga datar ya? Karena di sini apa? Nitrogen di sini ada, PeB ada satu pasangan elektron bebas yang ada di sini. Ada satu pasangan elektron bebas. Selanjutnya BF3. BF3 ini juga ada satu pasangan elektron bebas juga. Cuma perbedaan keelektronegatifan ini juga sangat mempengaruhi. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada CH4. Ini jumlah Pi atau pasangan elektron ini ada 4. 1, 2, 3. Nah, ini ada 1 ke sini 4 ya. Sudutnya 109 derajat berbentuk tetrahedral. Nah, ini contoh-contoh bentuk molekul. Tidak menutup kemungkinan masih banyak terdapat bentuk-bentuk molekul lainnya. Ya. Baik, demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa ikutin terus di channel Simple Chemistry. Terima kasih. Jika ada saran dan kritik bisa disampaikan di dalam komen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.